Sekitar 10 sampai 15 menit ke depan kita akan mendengar dari Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan pada pertemuan ini hadir sebagai ketua dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia. Selamat pagi, Prof. Budi. Uh, apakah uh, Selamat pagi, Ibu oh Babu. ya, Selamat pagi. Terima kasih. selamat Selamat pagi, pagi, Prof. Prof. Ratna. Salam. Dalam minggu ini pertemuan yang keberapa ini, Prof. Ratna? Baik, saya yakin Prof. Budi dan juga Prof. Ratna sudah terlibat dalam pembahasan terkait gagasan ini maupun secara umum tentang pengembangan pendidikan kedokteran di Indonesia. 10 menit sampai 15 menit ke depan kita akan mendengarkan Prof. Budi Santoso terkait perspektifnya dalam hal gagasan 300 FK ini. Kepada Prof. Budi kami persilakan. Baik, saya share screen sendiri deh ya. Baik, Bro. Silakan Prof. Baik, sudah bisa terlihat ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik moderator dari SMKI dan yang saya hormati, guru saya, senior saya, Prof. Ratna. eh, Mungkin juga Bapak Menteri Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro yang hadir kebetulan juga dalam minggu ini dua kali beraudiensi dengan beliau. Yang pertama secara online, yang kedua bersama beliau juga offline, beraudiensi dengan Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih waktunya. Mungkin 20 menit ke depan saya akan menyampaikan beberapa slide, mungkin yang nanti sifatnya mungkin informasi secara garis besar, secara cepat saja. Topik yang diberikan adalah peluang dan tantangan pembukaan 300 fakultas kedokteran di Indonesia. Jadi ini mungkin kita mendengar bersama saat musim kampanye beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden memang betul telah menyampaikan statement ini. Namun secara pribadi kami mohon untuk mungkin perlu pembahasan, mungkin perlu kajian-kajian yang sangat mendalam tentang jumlah yang 300 ini. Apakah memang 300? Di manakah 300 tempatnya ini? Ini harus menjadi sebuah kajian yang objektif, jujur, sehingga pembukaan fakultas-fakultas kedokteran baru ini tidak menimbulkan masalah baru. Baik, eh, kita mungkin mengenal Nelson Mandela, ya. Beliau adalah presiden Afrika Selatan yang anti apartheid, ya, di penjara sekian waktu. Ya. Beliau pernah mengatakan bahwa suatu buah pendidikan, ya, itu adalah sebuah senjata yang sangat powerful, dan pendidikan itu merupakan satu senjata yang sangat powerful juga, dan kita bisa gunakan untuk merubah dunia. Tapi tentunya pendidikan yang bagaimana yang powerful tersebut? Jangan-jangan pembukaan fakultas kedokteran yang tanpa disertai dengan kajian-kajian yang mendalam, tanpa disertai dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, maka malah menjadikan sebuah senjata yang dahsyat yang bisa menurunkan kemampuan kita, kekuatan kita, memunculkan masalah-masalah baru di negara kita. Ini yang mungkin perlu kita kaji secara bersama. Ini adalah sebuah kondisi yang saya tadi ambil data di WHO yang terbaru. Sebenarnya di Indonesia sejak tahun 2010 per 10.000 jumlah dokternya itu sebenarnya sudah terjadi sebuah peningkatan yang cukup 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 signifikan. Tadi eh, di moderator sudah menyampaikan problem jumlah dokter itu, kita kalau mau mengatakan jujur, iya, iya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah distribusi. Setuju, sangat-sangat setuju. Bagaimana kalau kita akan memproduksi dokter-dokter baru, tetapi tempatnya di Medan, Palembang, Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar.
maka jumlah tersebut tidak akan tidak akan memecahkan sebuah masalah, justru menimbulkan masalah. Jadi kemampuan kita memproduksi dokter tersebut itu harus didistribusikan dengan baik. Bahkan saya meyakini, kalaupun jumlah dokter kita kurang, tetapi distribusinya sangat baik, sistem referralnya, sistem rujukannya berjalan dengan baik, saya yakin itu sangat-sangat lebih bagus dibandingkan jumlah dokternya banyak, tetapi tidak terdistribusikan dengan baik. Inilah yang merupakan sebuah tantangan kita. Sehingga beberapa kali kesempatan saya selalu menyampaikan, oke lah, kita sepakat, kita tambah jumlah dokter. Tetapi jangan dilupakan, distribusinya ini jangan dilupakan. Kalau saya boleh cerita masa lalu, pada mungkin Prof. Ratna, mungkin saya tahun 90, 1990, 1989 lulus, itu langsung ke NTB bersama istri saya yang seorang apoteker untuk menjalankan wajib kerja sarjana. 4 tahun saya sekolah, setelah itu pun mengabdikan lagi untuk wajib kerja sana sarjana 2 sebagai dokter spesialis. Ya tentu tidak mesti harus seperti saat itu. Namun demikian, itu adalah sebuah bentuk upaya pemerintah. Namanya saat itu adalah bukan Kemenkes, tapi Depkes, ya, Departemen Kesehatan Depkes itu mendistribusikan sudah dengan sangat baiknya. Ya. Ini adalah sebaran jumlah provinsi pramoratorium. Jumlah kita 92. Jadi saya dilantik menjadi ketua AIPKI bulan Juli 2022. Jumlah fakultas kedokteran itu 92. Saat saya sudah mau habis saya nanti Juli 2025, kurang 7 bulan lagi, jumlahnya sudah 123. Pertambahan yang sangat luar biasa. Padahal Prof. Satrio pernah menulis di Kompas itu, bahwa tahun 2016 jumlah fakultas kedokteran kalau nggak salah 70 sekian. Itu sebuah bencana. Ya tentu Prof. Satrio saat itu sebagai dirjen menulis dengan dasar-dasar reasoning yang sudah sangat mendalam tentunya. Kami berharap untuk berikutnya betul-betul dikaji. Bukan kami tidak setuju untuk ditambah setuju. Tapi harus betul-betul memenuhi syarat kualitas yang baik. Syarat-syarat yang ketat. Ini distribusinya saya secara lanjut saja ya. Dari jumlahnya itu dari sekarang eh, 41 fakultas kedokteran negeri ya terunggul dan 51 fakultas kedokteran tinggi swasta itu unggul. Jadi eh, hanya 22 dari 41. Ya kira-kira 50%. Yang dari fakultas kedokteran swasta kurang dari 20 dari 20 dari 51. Mungkin kira-kira 40% yang unggul. Jadi sebagian besar masih baik sekali. Ini kita bisa melihat yang unggul baik sekali dari wilayah 1, wilayah 2, ya. Masih banyak yang B, A, dan akreditasi minimal atau belum terakreditasi karena mereka mungkin masih baru. Wilayah 3 pun ya, yang unggul lumayan ini kalau wilayah 3 ya, unggul eh, kemudian juga wilayah 4 ya. Wilayah Joglo Semar ini ada di Ponorogo Gajah Mada tentunya unggul ya dan sebagainya ya misalnya cepat saja wilayah 5 ini adalah wilayah kami Jawa Timur Bali NTB NTT ya. Wilayah 6 ya ini malah lebih sedikit lagi yang unggul yang lainnya baik sekali karena wilayah Sulawesi Ambon dan Papua ya. Nah, ini adalah rekapitulasi dalam waktu rentang yang 2022 masih 92, sekarang sudah 123, bertambah 31 fakultas kedokteran baru. Ini adalah jumlah-jumlah yang status saat ini yang sedang mengajukan pasca moratorium. Ini adalah FK baru pasca moratorium. Ya.
peta sebaran berdasarkan wilayah pasca moratorium, jadi 123 fakultas kedokteran saat ini yang tersebar di 4 wilayah. Ini adalah rekap akreditasinya, ya. Jadi yang unggul secara total 42 dari 123, yang baik sekali 41 dari 123, yang baik 9, dan yang baru atau terakreditasi minimal sejumlah 31, yang akademik dan yang profesi. Jadi dibedakan tentunya ada 2 program studi sarjana dan program studi profesi. Nah, ini adalah problem yang tentu meningkat. Jumlahnya itu adalah bagaimana kualitasnya. Nanti akan saya tunjukkan. Parameter yang saya gunakan itu adalah UKMPPD, ujian kompetensi, di mana soal tersebut dibicarakan oleh seluruh fakultas kedokteran dengan perwakilan wilayah, dengan perwakilan fakultas kedokteran. Nanti akan kita bisa lihat. Dan yang kedua tantangannya, kalau kita membuat banyak, sudah siapkah rumah sakit pendidikan itu untuk menjadi pusat studi, untuk mengajarkannya? Kita memang betul, Kemenkes melakukan suatu klaim bahwa ada sekitar hampir 400 rumah sakit pendidikan di Indonesia. Tapi berapakah itu yang memang betul-betul layak untuk mendidik calon-calon dokter ini? Berapa SDM-nya, dosennya? Mereka memberikan satu pelayanan. Belum tentu loh dia itu sebagai seorang dosen yang baik. Belum tentu dia mempunyai satu pengetahuan sebagai seorang dosen yang berada di rumah sakit pendidikan. Jadi kita harus membedakan dia sebagai pemberi pelayanan atau dia sebagai dosen atau memang dia itu mampu sebagai seorang pemberi pelayanan sekaligus sebagai seorang dosen. Inilah yang tentu bahwa yang namanya rumah sakit pendidikan itu bukan berarti dia itu sudah sangat siap SDM-nya untuk mendidik dokter, untuk mendidik dokter spesialis. Ini yang kita harus berhati-hati dan harus jujur, harus objektif untuk mengatakan bahwa dia memang layak atau tidak untuk mendidik sebagai seorang dokter. Redakan jumlah sekolah kedokteran yang menantang kualitas pendidikan kedokteran. Kita bisa melihat bahwa fakultas-fakultas kedokteran baru kesulitan untuk mendapatkan jumlah dosen, bahwa 16 itu harus bergelar sarjana S2 kedokteran biomedik, preklinik. Mereka kesulitan. Karena lulusan-lulusan kita jarang yang ingin menjadi dosen preklinik. Mereka tentu ingin menjadi seorang spesialis, menjadi spesialis, menjadi spesialis. Akibatnya kekurangan. Mereka untuk memenuhi sebuah persyaratan bahwa harus ada 16 dosen bergelar S2 kedokteran biomedik, ya ada histologinya, peminatannya, anatominya, biokemi, parasit, mikrobiologi, dan kesulitan. Mereka akibatnya pinjam. Ini kan mengakali sebuah aturan. Ya. Kesetaraan sebuah lulusan itu mutlak. Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang dokter itu harus seragam. Cara menyeragamkan pakai apa? Pakai ujian kompetensi. Mungkin ada sebagian yang menyalahkan. Dulu tidak ada ujian kompetensi, benar. Saya dulu begitu dinyatakan lulus FKU, lulus. Prof. Ratna pun juga pada waktu dinyatakan lulus dari mahasiswa kedokteran, Fakultas Kedokteran UI, lulus, ya lulus. Pada saya lulus pada tahun 1989, jumlah fakultas kedokteran itu masih sekitar 17. Kok apa? Iya, saya sekjen SMKI dulu. Saya hafal. Dan di Surabaya hanya 2 fakultas kedokteran saat itu yang swasta, yaitu UHT dan UWK. Yang UNER langsung bisa meluluskan, yang UHT dan UWK saat itu harus ada dosen penguji dari FK UNER. Karena mereka mungkin masih belum cukup dosennya sehingga untuk meluluskan bisa lulus kasus, tapi dosen pengujinya dari FK UNER. Mungkin dulu juga demikian FKUI menguji fakultas-fakultas kedokteran di Jakarta. Tetapi karena jumlah fakultas kedokteran swasta kan akhirnya nggak cukup untuk melakukan yang mungkin fakultas-fakultas kedokteran yang sudah cukup senior ini ikut menguji.
Mungkin itu nggak cukup, maka diajarkan mungkin saat itu UKDI, Ujian Kompetensi Dokter Indonesia, terus berubah menjadi UKMPPD. Ini hanya sebuah alat, sebuah sistem bagaimana lulusan-lulusan Fakultas Kedokteran itu memiliki kompetensi minimal yang sama. Karena nanti kalau tidak banyak yang lulus, jangan menyalahkan bahwa UKM PPD-nya yang salah, bahwa exit exam itu tidak diperlukan. Saya setuju, exit exam tidak ada, saya setuju. Asalkan seluruh fakultas-fakultas kedokteran ini mempunyai kualitas yang sama. Sehingga masing-masing fakultas kedokteran ini sudah bisa meluluskan langsung, saya setuju. Pertanyaan jujurnya adalah, apakah fakultas-fakultas kedokteran ini memiliki kualitas yang sama? Kita tadi sudah melihat bahwa yang unggul itu hanya sekitar 20%. Yang baik sekali 20%, 50% lah total. Sisanya mungkin masih masih B atau belum terakreditasi. Jadi ini yang menjadi sebuah masalah yang selalu dipermasalahkan sampai protes ke gedung DPR dan sebagainya. Ini adalah sebuah contoh bahwa UKM PPD periode Mei 2024 yang lulus secara langsung ya, itu 89%, 383, 11%-nya itu retaker yang UKM PPD ini yang CBT total ya, itu. Oh tadi yang anu apa eh, ya lulus UKM secara keseluruhan yang CBT hampir sama juga 11%. Jadi memang lebih sulit CBT-nya. Dan variasinya ada loh yang tidak lulus ujian sampai 34 kali. Artinya 8 tahun ujian UKM PPD itu nggak lulus-lulus. Ini memang terus kita kaji untuk mencari metode yang baik, benar, dan lain-lain. Sekarang akan ada ujian tahap di mana setiap tahapan itu lebih awal. Kalau toh memang seseorang itu tidak mampu, tidak mempunyai kapasitas akademik yang cukup sebagai seorang dokter, ya semuanya harus jujur, harus mengatakan bahwa oh ini bukan bidang saya, dan bukan berarti dia kalau di luar Fakultas Kedokteran tidak lebih berprestasi. Bisa-bisa dia akan bisa lebih berprestasi kalau di luar. Jadi ini mungkin akan terus kita lakukan perbaikan-perbaikan di model sistem kompetisinya. Ini juga sama, berarti lanjut aja. Nah, UKM PPD di 2024, ya, kita melihat bahwa ada di Mei 2023 joki, kira-kira 8 tertangkap, 6 di Jogja, 1 di Bandung, 1 di Palembang, 1 di, di mana? Lampung. Mei 2024 terulang lagi menggunakan alat-alat yang canggih. Ya. Ini yang ujian teori CBT ya, Februari eh, kelulusan 1.300 tidak lulus. Ya, yang merah ini 2.800 lulus, kemudian Mei 2024 yang 3.400 lulus, 1.400 nggak lulus, hampir sepertiga, lebih sepertiga lagi. Ya, mungkin hampir 40%. Agustus yang lulus 2.200, yang tidak lulus 1.600. Ini kita bisa melihat bahwa angka kelulusannya ini tidak tinggi, gitu. Tidak tinggi. Kemudian yang ujian teorinya hampir mirip, ya. Februari 2.500 yang lulus 4.427, Mei-nya 3.000 yang lulus, tidak lulus 470, yang lulus Agustus 1.900, ini yang teorinya 1.900, yang tidak lulus 497. Ya. Kalau yang OSCE-nya lebih sedikit yang tidak lulus, dari 3 ribuan 100, yang lulus 3.000, yang tidak lulus 100, Mei 3.500, yang lulus 150. OSCE tentu bisa lebih bagus daripada CPT, dan kita berharap bahwa mungkin kalau ini yang lebih realistis lah, pesertanya 1.600 Mei 2024,
pesertanya 3.600, 3.500 lulus, tidak lulus 150. Saya pikir ini masih cukup eh, hampir mirip-mirip juga ya. Yang ujian praktek OSCE-nya lebih bagus ya. Nah, ada sebuah fakultas kedokteran, mohon maaf saya nggak menyebutkan, ini saya kasih XX saja. Jumlah peserta first takernya itu 89 mahasiswa. Berapa jumlah mahasiswa dalam satu angkatan? Katakanlah 200. Maka yang tidak bisa ujian langsung sesuai waktunya, itu lebih dari 110-an. Yang 89 bisa first takernya ini. Jumlah peserta takernya lebih banyak daripada jumlah pesertanya first takernya. Terus di mana ini fakultas kedokterannya ini bertanggung jawab untuk menyiapkan anak didiknya? Begini minta exit exam dihapus. Berarti tinggal meluluskan nanti anak didik ini berjuang sendiri untuk mendapatkan ujian lisensinya supaya bisa mendapatkan surat izin praktek. Tentu kasihan anak didiknya. Ini loh yang kami maksud. Janganlah hanya sekedar mendirikan fakultas kedokteran, tetapi ayo mendirikan fakultas kedokteran bertanggung jawab, sama-sama meningkatkan mutunya, sama-sama menghasilkan kualitas yang baik supaya mereka bisa mengabdi di negara kita. Ini juga sama, ya. Ini jumlah eh, apa retakernya dari fakultas kedokteran tersebut ada yang sampai 32 kali pesertanya satu. Ya. Jadi kalau produksi dan distribusi kita tentu butuh kedua-duanya, produksi dinaikkan, ayo, tapi distribusi ditingkatkan. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jika menambah FK, di Jawa, Bali bagaimana? Tetap ditambah? Tidak. IP di bulan Juli 2022 saat Fordek di Solo diulangi lagi Fordek Forum Dekan IP di Januari 2024 di Pontianak sudah menyerukan. Ya, mohon maaf, Juli 2 Pontianak Juli 2024 di Pontianak juga menyerukan. Rekomendasinya adalah pendirian fakultas kedokteran baru itu sebaiknya di luar Jawa dan di Bali. Sudah crowded Jawa dan Bali. Di Surabaya sendiri itu sudah ada 14 fakultas kedokteran. DKI itu 9. Ini sudah sangat banyak sekali. Jadi, kalau boleh, kami menyarankan, AIPKI menyarankan di luar Jawa dan Bali. Karena apa? Begitu fakultas kedokteran ada di provinsi-provinsi tersebut, sistem akademik health sistemnya akan bekerja. Produksi-produksinya nanti, ya, prosesnya nanti akan mendatangkan dosen-dosen yang di Jawa, akan datang di provinsi tersebut. Produksinya akan menyebar di provinsi-provinsi tersebut. Tentu ekonomi juga akan bekerja. Tadi akan kesulitan. Salah satu dekan yang membina Unsen di Papua kesulitan kalau membawa mahasiswa-mahasiswa itu sekolah di Jawa. Akan terjadi culture shock. Maka sebaiknya fakultas kedokteran itu di luar Jawa dan Bali. Karena di Jawa dan Bali sudah sangat banyak. Kita perlu penyebaran, kita perlu distribusi untuk ke daerah yang lebih baik. Jadi inilah filosofi dasar pendidikan kedokteran. Bahwa pendidikan kedokteran bukan sekedar pendidikan biasa seperti umumnya. Yang ditangani oleh lulusan ini adalah manusia. Mereka harus diajarkan etik, mereka harus diajarkan sopan santun. Pendidikan kedokteran dirancang untuk kemanusiaan. It is for life, not for school you learn. Pendidikan kedokteran adalah untuk kehidupan, bukan hanya sekedar dipelajari di bangku sekolah. Dan saya selalu mengingatkan kepada anak didik kami di FK UNER, saat mereka masuk di Fakultas Kedokteran FK UNER, bahwa untuk menyelaraskan niat, bahwa pendidikan kedokteran bukan hanya untuk melahirkan dokter berpikir egosentris, kecukupan materi diri. Bukan, bukan. Namun, seorang dokter itu harus bertanggung jawab akan keselamatan dan kemajuan bangsa. Ini yang harus kita bersama-sama mempunyai sebuah komitmen bahwa pendidikan fakultas kedokteran bukan banyak-banyakan, bukan. Ya. Banyak boleh, tapi kualitasnya. Tantangannya banyak, semakin banyak tantangannya pada kualitasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Budi sebagai presentasi pengantar untuk pembuka pada diskusi publik hari ini, menyediakan data-data dasar untuk kita diskusi. Tadi Prof. Budi menyampaikan dalam minggu ini saja sudah beberapa kali berdiskusi bersama Prof. Ratna dan saya yakin juga dengan perumus kebijakan. Maka saya kira novelty dari pertemuan ini adalah perspektif dari mahasiswa dari generasi muda. Maka saya mendorong para peserta untuk tanya dan menyampaikan perspektifnya melalui chat Zoom. Kita diskusi secara akademik. Pertanyaan terpilih atau pendapat terpilih mungkin bisa saja akan saya tanyakan atau nanti disampaikan langsung oleh para peserta. Prof. Budi, sambil menunggu pertanyaan lain dan sebelum geser ke presentasi atau paparan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Prof. Budi. Pertanyaannya agak clear cut, Prof. Jadi universitas seperti apa yang bisa mendirikan FK menurut Prof? Silakan, Prof. Prof, ini, Prof. Ya, mohon maaf, gimana, Dek? Pertanyaannya? Uni- Pertanyaan saya agak clear cut, Prof. Universitas seperti apa yang menurut Prof bisa mendirikan fakultas kedokteran? Oke, baik. Sebenarnya jawabannya gampang. Di dalam satu syarat-syarat pendirian sebuah fakultas kedokteran itu ada persyaratannya itu, ya. Persyaratan fisik gedung, ya. Persyaratan-persyaratan SDM-nya, jumlah dosennya, ya. Kalau gedung ya bukan hanya gedung, tapi fasilitas untuk laboratoriumnya, alat-alatnya, manekinnya, ya. Kemudian rumah sakit pendukungnya. Jadi eh, tentu universitas yang bagaimana yang mampu untuk mendirikan fakultas kedokteran? Ya universitas yang memenuhi syarat. Syarat loh ya. Jadi syarat itu seringkali ada tawar-menawarnya gitu loh ya. Ada apa tawar-menawar. Oh, jumlah dosen yang 16 harus bergelar S2 kedokteran biomedik. Ternyata dia mempunyai, mohon maaf, yang sering tidak ada itu adalah S2 Medical Education. Oh, itu susah cari itu. Akhirnya harus pinjem sana. Padahal seorang itu kan harus betul-betul memiliki satu yang dia stay yang ada di sana. Kedua, eh, humaniora. Mereka itu bisa background-nya sebagai dokter forensik. Orang-orang yang mereka mempunyai S2 eh, etik dan humaniora dan sebagainya. Dan itu yang seringkali nggak ada. Bahkan seperti mungkin S2 biomedik nggak mempunyai yang anatomi, yang nggak itu kan sebuah syarat yang harus dipenuhi. Dan nggak boleh pinjam, harus tegas. Jumlah ukuran dari rumah sakit, apa, fakultasnya, kedokterannya, laboratoriumnya, semuanya harus dipenuhi. SDM-nya terutama. Dan tentu jejaring-jejaring di mana adik-adik ini kan nanti praktek di sebuah rumah sakit. Jadi bukan hanya sebagai universitas tersebut, tetapi rumah sakit pendidikan kliniknya itu apakah sudah betul mendukung? Kalau kita bicara rumah sakitnya tentunya adalah dosennya. Apakah dosennya itu hanya sekedar dosen yang memberikan satu pelayanan di situ? Oh ada objinnya kemudian dimasukkan, oh ada mata kemudian dimasukkan. Tapi kan di sana itu harus berkualifikasi sebagai seorang dosen. Jadi itu yang saya harapkan. eh, Tentu mereka harus betul-betul memenuhi requirement yang betul-betul disyaratkan tanpa ada eh, apa ya, peminjaman dan sebagainya. Harus betul-betul memiliki tersebut dan harus berkomitmen memang betul-betul untuk mendidik seorang dokter, bukan untuk tujuan yang lain-lain. Ya, makasih.